Kalau sudah menjadi video nanti bisa diedit lagi, ditambah lagunya, bisa diiringi lagu-lagu juga bisa. Ini nanti saya akan menyampaikan kurikulum merdeka dengan topiknya ada masalah ini. Mengapa kurikulum perlu berubah? Mengapa perlu berubah? Ya perlu jawabannya. Sebagian besar secara kejiwaan orang itu akan terusik jika dipaksa berubah atau dipaksa sesuatu untuk melakukan sesuatu perubahan. Karena sebagian besar rata-rata itu mesti nyaman dengan situasi yang ada. Ini secara umum. Tapi kita selaku pendidik harus menyadari bahwa namanya perubahan itu hal yang biasa. Karena setiap saat, setiap waktu perubahan itu pasti ada dan nyata adanya. Jika kita menolak, semakin dalam kita menolak suatu perubahan akan semakin sakit di hati ketika panjenengan berusaha untuk menolak. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba untuk sakit hati. Senyum. Mengapa berubah? Untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman yang maju sangat cepat. Apa buktinya? Ketika ada pandemi kemarin 2 tahun yang lalu, kita diingatkan tidak sekolah, tidak pergi ke sekolah, meskipun kewajiban kita selaku pendidik tetap terus berjalan, tidak pernah berhenti, bahkan tetap mengadakan kegiatan KBM meskipun secara daring atau secara online. Dan situasi yang semacam itu ada akibat positifnya, ada akibat negatifnya. Yang negatifnya kalau sinyalnya tidak ada, medianya tidak mendukung, kemudian fasilitas tidak ada, rumahnya kemudian kalau berjauhan sulit. Nah, kemudian jika kita memungkinkan untuk melakukan daring atau secara online, kita terpaksa mengikuti keadaan yang pada waktu itu kita harus bisa, yaitu melakukan pembelajaran secara daring, meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Perubahan sangat pesat. Yang semula anak dilarang untuk pegang HP, tapi karena keadaan terpaksa, anak diperbolehkan memegang HP untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar, meskipun dengan cara yang sederhana, misalnya hanya lewat WA, diberi tugas, difoto, thread, gaya pencak. Nah, bagaimana? Kalau sudah menjadi video nanti bisa diedit lagi, ditambah lagunya, bisa diiringi lagu-lagu juga bisa. Ini nanti saya akan menyampaikan kurikulum merdeka dengan topiknya ada masalah ini. Mengapa kurikulum perlu berubah? Mengapa perlu berubah? Ya perlu jawabannya. Sebagian besar secara kejiwaan orang itu akan terusik jika dipaksa berubah atau dipaksa sesuatu untuk melakukan sesuatu perubahan. Karena sebagian besar rata-rata itu mesti nyaman dengan situasi yang ada. Ini secara umum. Tapi kita selaku pendidik harus menyadari bahwa namanya perubahan itu hal yang biasa. Karena setiap saat, setiap waktu perubahan itu pasti ada dan nyata adanya. Jika kita menolak, semakin dalam kita menolak suatu perubahan akan semakin sakit di hati ketika panjenengan berusaha untuk menolak. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba untuk sakit hati. Senyum. Mengapa berubah? Untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman yang maju sangat cepat. Apa buktinya? Ketika ada pandemi kemarin 2 tahun yang lalu, kita diingatkan tidak sekolah, tidak pergi ke sekolah, meskipun kewajiban kita selaku pendidik tetap terus berjalan, tidak pernah berhenti, bahkan tetap mengadakan kegiatan KBM meskipun secara daring atau secara online. Dan situasi yang semacam itu ada akibat positifnya, ada akibat negatifnya. Yang negatifnya kalau sinyalnya tidak ada, medianya tidak mendukung, kemudian fasilitas tidak ada, rumahnya kemudian kalau berjauhan sulit. Nah,
Kemudian jika kita memungkinkan untuk melakukan daring atau secara online, kita terpaksa mengikuti keadaan yang pada waktu itu kita harus bisa, yaitu melakukan pembelajaran secara daring, meskipun dengan cara yang sangat sederhana. Perubahan sangat pesat. Yang semula anak dilarang untuk pegang HP, tapi karena keadaan terpaksa, anak diperbolehkan memegang HP untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar, meskipun dengan cara yang sederhana, misalnya hanya lewat WA, diberi tugas, difoto, thread, gaya pencak. Nah, bagaimana